wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini di bulan yang suci ini dan barokah, mudah-mudahan ini merupakan amal soleh bagi kita dan mudah-mudahan kita mengawali aktivitas dari mentadabburi Al-Quran sama Sunnah. Semoga Allah meridhoi dalam keseharian kita ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Diah. Ya. Oke. Ya. Mulai dari Wiwin dulu kali ya. Ya, silakan. Wiwin sebelum nanti ini. Win? Ya, bab Ya. adab ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah. Abi ini berarti kok Abi kok bukan Abu ya? Oh. Dari Soalnya ini dalam posisi kasroh gitu. Posisinya jabatannya kalimat Abi ini sebagai kasroh karena di depannya ada an. An itu ada an. Iya, kalau di dalam grammar itu huruf untuk mengkasrohkan Abi. Jadi nggak bisa dibaca Abi atau Aba. Oke, monggo. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hak Muslim atas Muslim itu ada 6. Apabila engkau bertemu dia, hendaklah engkau beri salam kepadanya. Dan apabila ia undangmu, hendaklah engkau perkenankan dia. Dan apabila ia minta nasihat, hendaklah engkau nasihati dia. Dan apabila ia bersin, lalu berkata, Alhamdulillah, hendaklah engkau doakan dia. Dan apabila ia sakit, hendaklah engkau melawat dia. Dan apabila ia mati, hendaklah engkau turut jenazahnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Monggo, Dok. Diuraikan, Dok. Iya. Jadi ini semua tentang sopan santun terhadap sesama Muslim lainnya ya, Ustadzah. Jadi kalau bertemu selalu katanya kan malah yang mengucapkan salam duluan itu yang akan dijamin surga, begitu ya? Ya. Kemudian ada unsur ada unsur kebaikan di dalam redaksi hadisnya. Kalau ketemu dua orang Muslim yang duluan mengucapkan salam, maka itu yang terbaik. Kalimatnya seperti itu. Oh ya. Jadi juga kita diharapkan saling berkasih sayang sehingga kalau yang lain meminta kepada yang lainnya sebaiknya dipenuhi kalau dia mampu, begitu ya Ustadz? Dalam arti mengundang ya. Bila dia mengundang, ya. Kemudian bila dia sakit, ikut mendoakan dan mendatanginya sehingga dia bisa terhibur. Dan kalau dia meninggal, kita ikut untuk mengingat bahwa kita juga suatu saat akan menyusul dia. Ya, saya jelaskan sedikit. Ini Islam ini sangat santun sekali dan ini merupakan kewajiban satu sama lain sesama Muslim. Pertama, apabila bertemu kepada di dalam hadis Muslim disebutkan kepada yang kamu kenal dan tidak kenal pun ucapkanlah kalimat salam. Salam untuk anak Adam itu yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bertemu, kenal dan nggak kenal, cuman kan kita sebagai sesama Muslim, begitu melihat mereka ada tanda-tanda kemuslimahannya, umpamanya kita, berarti kan mereka berpakaian muslimah. Kalau umpamanya kepada yang tidak kenal, mereka tidak berpakaian muslimah, ya boleh jadi mereka bukan Muslim gitu. Maka nggak usah diucapkan salam. Tapi kalau kita sudah kenal, ya diusahakan kita yang duluan mengucapkan salam karena itu insya Allah di sisi Allah memiliki peringkat yang terbaik yang duluan mengucapkan salam. Kemudian yang diberikan salam wajib menjawab yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apabila diundang dalam suatu undangan pernikahan ataupun apa saja yang berkaitan dengan kita dikasih undangan maka hendaklah dipenuhi undangan tersebut, didatangi orang tersebut. Kemudian apabila dia meminta nasihat itu kadang-kadang kan
tidak semuanya manusia itu beres. Kadang-kadang kita pun secara pribadi ada hal-hal yang tidak beres di hati kita, di dalam kehidupan kita. Maka kadang-kadang kan kita ingin curhat kepada seseorang. Nah, kita melihat dulu yang diajak curhatnya itu apakah mereka itu jujur ataupun tidak, atau dia di dalam hatinya ada unsur kebencian. Nah, jangan sampai kita curhat tapi salah alamat gitu. Dan usahakan kalau perempuan itu curhatnya diusahakan kepada perempuan yang solih. Yang solih itu artinya ya bisa menjaga aib kita, bisa menjaga kehormatan kita, insya Allah. Jadi tidak akan disebarkan. Kalau nanti kita curhat kepada lawan jenis yang berkaitan dengan permasalahan, akhirnya lawan jenis itu bisa jadi timbul masalah setan sehingga dia merupakan perangkap. Hati-hati bagi kita seperti itu. Kemudian apabila kamu bersin, kemudian yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita bertasmid. Bertasmid itu mendoakan kepada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, yarhamukallah. Ini ada di hadis selanjutnya, nanti saya tunjukkan. Yang selanjutnya wa iza maridho fa'udhu, apabila sakit diusahakan hak kita ini menjenguk orang yang sakit. Wa iza mata, apabila dia meninggal, fa'bahu, maka mengiringi untuk mengantarkan ke kuburan, ke pemakaman. Penekanannya ini bagi laki-laki. Kalau perempuan itu tidak wajib. Bahkan sebelumnya perempuan itu dilarang, tapi larangan itu tidak sampai menjadi haram, silakan aja kalau mengikuti. Cuman sebaiknya itu tidak mengiringi kalau perempuan. Untuk menjelaskan jawaban tentang bacaan tasmid, yaitu Dokter Dia di nomor hadis selanjutnya 1475. Ini ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita bersin dan menjawab orang yang mendoakan bersin. Monggo, Dokter Dia. Iya. Di sini juga ya? Iya, di situ juga di Bulughul Maram. Nomor hadis 1475. Iya. Monggo, Dokter dibaca. Dan daripadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, apabila seorang dari kamu bersin, hendaklah ia berkata alhamdulillah, dan hendaklah saudaranya berkata kepadanya yarhamukallah. Maka apabila ia berkata kepadanya yarhamukallah, hendaklah ia berkata kepadanya yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya. Apakah ini sudah terlaksana di lingkungan kita? Sudah, ini sudah saya. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi ketika saya umpamanya yang bersin, kemudian saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi seandainya orang itu bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab karena dia nggak kedengaran. Tapi kalau umpamanya dia bersin, maka ada kelihatan alhamdulillah, refleks gitu kan. Maka hendaklah kita mengucapkan atau mendoakan kepada dia yarhamukallah, semoga Allah mengasihi. Kemudian dijawab lagi orang yang berdoa tadi oleh orang yang bersin, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan menyembuhkan urusanmu atau membereskan urusan-urusan. Itu ucapan-ucapan ini. Yang belum hafal monggo dihafalkan, karena ketika kita menemukan suatu ilmu itu akan bermanfaat dan membawa barokah kalau kita melaksanakannya. Bukan dalam arti kita hatam berbagai kitab-kitab hadis yang tebal dan tahu, tapi begitu kita ketemu satu, kita laksanakan, insya Allah itu akan membawa manfaat dan berkah dalam kehidupan kita, dan insya Allah akan memberi manfaat untuk akhirat kita, yaitu kita mendapatkan pahala. Monggo, Dokter Dia. Bagaimana, Dokter Bibin? Monggo. Ustadz, ini kalau perempuan juga yarhamukallahu. Kalau di dalam hadis, di dalam kalimat Quran ataupun hadis begitu disebut perempuan laki-laki, itu insya Allah perempuan pun ikut. Tapi kalau kita paham bahwa yang bersin itu adalah perempuan, boleh tadi kan yarhamukallah, sekarang ini yarhamukillah. Ki itu untuk perempuan. Yarhamukillah. Tapi ketika kita menjawab yarhamukallah pun tidak masalah, insya Allah. Gitu. Ya, baik Ustaz.
Monggo Dokter Dia, bagaimana? Ustadzah, yang pertama tadi itu kan kalau minta nasihat nih, ya kalau minta nasihat hendaklah dinasehati. Nah, Ya. tapi kalau nggak minta nasihati, terus ada seseorang yang ya sukanya itu ngasih nasihat, kadang-kadang sampai bertele-tele, bikin bete gitu. Ya kan ada kan yang gitu, kayak di film-film itu ya ada. Nah itu sebetulnya gimana sih kalau nggak diminta? Kalau nggak diminta itu apa ya, kita harus kasih nasihat dia. Kalau toh mohon maaf yang kita lihat di dalam perkataan ataupun di dalam perbuatan, di dalam amalan dia itu umpamanya menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, karena kita insya Allah sudah tahu umpamanya kelakuan itu menyimpang, maka ketika kita memberikan ataupun dia tiba-tiba memberi nasihat, ya itu namanya termasuk amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan nahyi munkar, artinya mencegah dari kemunkaran. Tapi kalau umpamanya itu pun harus melihat situasi dan kondisi. Tapi ketika umpamanya itu dilaksanakan hal maksiat, tapi seandainya kita tiba-tiba mau mencegah hal itu, yang nantinya akan menimbulkan keributan, malah nggak usah dibiarkan aja dulu. Nanti suatu saat seandainya kita memang kenal banget kepada orang itu ya secara empat mata, yang kamu ucapkan tadi ataupun yang kamu lakukan tadi, mohon maaf saya sudah tahu ilmunya tentang itu. Itu di dalam Al-Qur'an sama Sunnah ataupun itu di dalam ajaran agama kita itu kan tidak boleh. Nah, seperti itu umpamanya. Tapi kalau umpamanya dia tiba-tiba hanya begini dan begitu, ya mungkin tidak sesuai juga dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena di sini penekanan untuk memberi nasihat kepada orang yang memang memerlukan nasihat tersebut. Gitu. Sambil jaga diri supaya enggak kelihatan kayak apa ya, pamer gitu ya, kayak yang paling pinter gitu ya. Iya, karena kalau umpamanya sekarang ini kan modelnya sok tahu, Dok. Kalau udah kamu gini lah, sok tahu, sok alim gitu kan. Enggak harus gitu. Jawaban-jawaban atau tuduhan mereka kepada kita itu kadang-kadang lebih baiklah diam aja dulu. Tapi tetap untuk mengajaknya untuk mengajak kepada kebaikan, kita tetap menyampaikan. Ada kewajiban. Terus di keterangannya ini Ustazah yang nomor 1 ini dibaca aja keseluruhannya, nggak apa-apa, biar kita paham. Oke. Win, lanjut dibaca Win. Yang keterangan ya? Ya. Kalimat hak di dalam hadis-hadis ashal maksudnya ialah tuntutan atau sesuatu kepatuhan. Oleh itu bisa dipakai dengan wajib, sunnah, baik, patut, dan sebangsanya, karena semua itu memang dituntut. Tuntutan dengan keras kita namakan wajib, dan yang tidak keras kita namakan sunnah. Mustahab, nafi, irsyad, dan sebagainya. Apabila seorang bersin, lalu ia berkata Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin, hendaklah pendengar berkata Yarhamakullahu, dan hendaklah ia balas Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yarhamakullahu, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Yahdikumullah, mudah-mudahan Allah pimpin kamu. Wa yuslih balakum, dan mudah-mudahan ia bereskan urusan kamu. Bagus banget ya doanya. Iya. Masih ada lagi. Lanjut. Masih ada lagi. Masih depannya. Iya. Mana bawahnya? Sebentar. Ini atau 660 ini. Umawi. Di dalam hadis itu ada perintah-perintah beri salam dan lain-lainnya. Jika kita hukumkan semua perintah itu wajib, niscaya jadi terlalu berat, yaitu wajib tiap-tiap muslim beri salam kepada tiap muslim yang ia bertemu, dan wajib melawat tiap-tiap muslim yang sakit, dan wajib ikut tiap-tiap jenazah muslim. Adapun mendatangi undangan, memberi nasihat kepada yang memintanya, dan mendoakan orang yang bersin itu tidak kelihatan beratnya, dan dapat dikerjakan dengan tidak terlalu payah. Dari riwayat-riwayat
dari riwayat-riwayat terlihat bahwa tiap-tiap muslim yang sakit di Madinah tidak dilawat oleh tiap-tiap muslim yang di Madinah. Demikian juga tentang mengiringi jenazah. Dan tidak pula terlihat bahwa tiap-tiap muslim di pasar Madinah dan di jalan-jalan rayanya memberi salam kepada tiap-tiap muslim yang ia berjumpa. Oleh yang demikian, ulama hadits berselisih faham tentang wajib memulai salam, tetapi mereka ittifaq tentang wajib menjawab salam. Oleh sekalian yang tersebut, jika kita artikan kalimat hak itu sebagai satu tuntutan yang patut, maka perintah-perintah yang mengiringinya dengan sendirinya jadi perintah-perintah yang patut dikerjakan. Tidak wajib, kecuali kalau satu daripada perkara-perkara itu mendapat wajibnya dengan alasan yang tak dapat ditakwil jadi mustahab. Paham maksudnya? Iya, jadi yang semua disebut itu nggak wajib, tapi kalau itu dikerjakan sangat baik. Ya, Itu ya, betul. Tapi kan umpamanya mohon maaf, kita ketemu dengan orang yang lama tidak ketemu, jauh, ataupun ya kita ketemu dengan teman sejawat, ya ucapan assalamualaikum begitu pas awal ketemu. Tapi untuk selanjutnya sering ketemu, sering lewat, sering itu ya udah nggak usah setiap ketemu 2 menit salam, oh itu ketemu lagi salam, ya nggak perlu seperti itu umpamanya. Jadi pas ketemu awal aja, seperti kita ke kantor itu ya, assalamualaikum, udah gitu nggak usah. Nanti kalau pulang aja kita pamit, ya monggo saya pulang, assalamualaikum, udah. Gitu dah maknanya. Gitu. Kalau dalam sekumpulan itu bisa diwakili nggak ya? Bisa diwakili. Ya, cukup dengan satu orang mengatakan assalamualaikum, ya sudah insya Allah. Jadi usah tiap orang datang assalamualaikum, kita rombongan. Yang depan kan sudah tadi mengucapkan assalamualaikum, kita assalamualaikum nggak usah, cukup satu aja. Insya Allah kan alaikum itu mohon maaf atas kalian. Nah, jawabannya juga waalaikumsalam dan kesejahteraan atas kalian. Kalian itu di dalam ilmu nahwu shorof itu adalah bentuk jamak. Jadi berarti cukup diwakili untuk satu orang. Kalau alaika, alaiki itu memang mufrad atau tunggal bentuknya. Tapi kalau umpamanya kita mengucapkan pas ketemu dengan satu orang dan itu teman sejawat kita yang tadi waktu datang belum ada bentuk jamaah gitu, ucapan monggo mau diucapkan assalamualaikum monggo. Tapi rata-rata ya karena kebiasaan kita pun dan ajarannya pun diutamakan assalamualaikum, udah mau sendiri ataupun banyak assalamualaikum aja insyaallah. Seperti itu, Dok. Ustazah, saya mau nanya, kalau yang memberi salam itu non muslim, kita tetap harus jawab apa enggak? Ada jawabannya. Barang siapa yang umpamanya nanti kamu bertemu dengan atau mereka orang-orang, kita nggak usah memberi salam duluan kepada non muslim. Tapi seumpamanya mereka mengucapkan salam kepada kita ucapannya hanya waalaikum. Jawabannya gitu ada dalam hadis. Waalaikum. Jadi umpamanya kan mohon maaf, kadang-kadang non muslim sekarang ini kan niru-niru. Assalamualaikum. Rumah juga itu ngetuk. Maaf, saya pun pernah kejadian karena memang lingkungan kan heterogen. Assalamualaikum. Saya refleks gitu kan, nggak lihat orangnya, cuma suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dilihat, Allah kata saya. Seperti itu. Jadi yang benar itu kalau kita pas lihat orangnya memang itu non muslim, ucapkan waalaikum, gitu aja. Oke. Lanjut ya, Ustazah ya. Ya, monggo, Dok. Mbak Eli yang 1467. Bentar. Ini. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, lihatlah orang yang keadaannya di bawah kamu, dan jangan kamu lihat orang yang di atas kamu, karena yang demikian lebih patut menyebabkan bahwa kamu tidak menganggap ringan nikmat Allah kepada kamu. Paham, Tuan. Ya, tidak boleh sombong intinya ya. Ya. Dokter Diah, ini bisa dijelaskan juga di dalam Muslim, Dokter Diah, mohon maaf. Di dalam kitab Muslim, jilid 4, nomor hadisnya langsung ke 2495.
Bentar. Jilid 4, halamannya 389. 2495. Nah, iya. Ini. Ya. Lanjut Mbak Eli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, menengoklah kepada orang yang lebih rendah darimu dan jangan menengok orang yang lebih tinggi. Itulah tembok yang kokoh supaya kamu tidak menghina pemberian Allah kepadamu. Ya, artinya paham. Supaya kamu tidak menghina pemberian Allah kepadamu artinya apa? Tetap bersyukur maksudnya, apa begitu? Ya, betul. Jadi ketika kita melihat orang yang terutama kan dalam hal materi, orang lain itu rezekinya seperti begini, akhirnya rezeki yang ada di tangan kita itu seolah-olah memang dibandingkan dengan mereka lebih rendah umpamanya. Jadi kita tidak pernah bersyukur. Tapi ketika kita melihat orang yang di bawah kita materinya, loh dia hanya punya ini dan itu, sementara saya punya ini dan ini. Oh, alhamdulillah ya Allah gitu. Ini merupakan karunia-Mu untuk kami ya Allah. Terima kasih. Nah, gitu. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali barang siapa yang dia bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya itu, karunia-Nya itu. Gitu, Dok. Tapi kalau kita menengoknya dalam arti kata begini, Bi, senengnya ya mendahon aku kayak ngono gitu gimana? Mohon maaf diulang kata-katanya. Jadi gini. Satu enggak ngerti bahasa Jawa. Oh iya. Ya, maaf. Iya, maaf. Jadi seandainya ada orang dapat umroh gratis atau haji gratis gitu ya, saya bayangkan sudah kaya tapi dapat hadiah gratis. Saya bayangkan seandainya saya yang dapat betapa menikmatnya gitu, itu gimana Ustazah? Apa itu termasuk iri apa? Bukan, itu kejadian di para sahabat ya. Para sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, para sahabat yang miskin. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di lingkungan kami itu ada orang-orang kaya katanya. Dia sholat seperti kami, dia puasa seperti kami, dan mereka bisa melaksanakan sodako. Sementara kami tidak bisa melaksanakan sodako, karena materi kami tidak ada untuk disodakohkan. Maka kata Rasulullah, bolehkah aku menunjukkan kepada kamu yang akan mengimbangi amalan mereka? Ya tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, ucapkanlah subhanallah karena itu merupakan sodako, alhamdulillah itu pun sodako, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, dan istighfar juga, astagfirullah itu merupakan sodako. Nah orang itu senang balik. Begitu balik si orang kaya ternyata mendengar keterangan itu, wahai Rasulullah, ternyata dia pun katanya melaksanakan apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi mereka tetap punya lebih daripada kami, katanya gitu. Nah, kata Rasulullah itu merupakan karunia dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan itu merupakan pilihan dan ketentuan Allah. Itu jawabannya. Mungkin dari pelajaran itu bisa kita ambil, oh ya alhamdulillah sudah kaya, dapat umroh gratis. Nah gitu kan, ya alhamdulillah ya aja. Mudah-mudahan ya Allah saya pun bisa seperti demikian gitu. Insya Allah seperti itu. Karena itu merupakan karunia yang telah Allah tentukan. Gitu aja. Niru para sahabat. Bagaimana? Sama ini ya, apa namanya, kalau dalam hal materi lihat yang di bawah, tapi kalau dalam hal agama lihat yang di atas ya? Iya. Dalam hal agama itu, umpamanya dia kan punya materi loh, dia itu rajin sekali sodakohnya ya, hampir tiap hari, umpamanya di Ramadan ini, hampir tiap hari dia membuat kotak dibagi-bagi. Ya Allah, ingin saya seperti itu. Ada hadisnya, di Muslim pun jelas itu, cuman saya nanti lupa halamannya, kata-katanya begini, barang siapa dia melihat orang lain itu beramal, kemudian betul-betul di dalam hatinya itu menginginkan seperti amalan yang dilakukan oleh orang yang beramal tadi. Nah, di situ kan Allah menilai keinginan orang tersebut untuk meniru amalan tersebut betul-betul ikhlas di dalam hatinya, maka dia pun sudah mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya itu dilaksanakan oleh orang yang beramal tadi. Sampai seperti itu Islam mengajarkan kepada kita. Jadi gini, ada orang yang aduh masya Allah itu kok amalan baiknya gitu kan, sodako, dia terus-terusan sodako punya harta.
seandainya saya punya harta seperti mereka, saya pun ingin sedekah seperti mereka. Berarti dari kalimat redaksi itu dari sabda Rasulullah, kita pun sudah mendapatkan pahala senilai pahala yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan tadi. Itu, Dok. Oh. Gitu ya. Iya. Iya. Dalam hal materi ya, bukan dalam hal masalah seperti puasa ataupun sholat. Seperti gini, kita umpamanya mohon maaf, sholatnya malas, melihat ada saudara kita, loh itu dia agamanya pinter ya, dia sholatnya rajin, ada qobliyah badiah. Loh saya ini ingin seperti dia sholat qobliyah badiah, itu tidak mendapatkan pahala dia. Karena masalahnya apa? Kalau masalah sholat itu kan kita pun bisa meniru gitu. Ya kalau toh kita ingin pahala seperti dia, kita tinggal melaksanakan sholat qobliyah badiah atau sholat sebelum dan sesudah atau sholat rawatib itu. Kita kan mampu. Kemudian melihat mereka rajin puasanya, kita pun mampu untuk melaksanakan puasa seperti mereka. Cuman dalam hal materi, nah itu kan memang sudah ketentuan Allah. Seandainya kita berniat ingin seperti mereka, kalau saya kaya seperti dia, saya pun akan niru seperti dia. Nah itu orang yang mendapatkan pahala. Karena itu kan mohon maaf, tidak bisa dijangkau oleh orang yang materinya sempit. Itu, Dok. Iya. Ya, nanti saya carikan hadisnya, Ustazah. Ya. Ya, dan nanti ini di Muslim nanti saya itu kan kalau dalam lanjut ya, Ustazah ya. Ya, lanjut aja. Nah. 1468 ya. Alah. Mbak Binti. Assalamualaikum. Mbak Binti, monitor. Apa? 1468. Ini bawah dewe, ketok enggak? Kok gak ketok tadi? Hah? Enggak Gak kelihatan. 68 toh? 9 yang kelihatan. Bawah dewe ini? Sudah kelihatan. Diperbesar aja di itu. Bunda. Ya. Dari sebentar. Tak gedekno ini. Ketok, tak gedekno lagi. Ya. Ini. Bentar. Tak zoom ya udah. Dari Nawis bin Sam'an, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dan kejahatan. Maka sabdanya, atas. Ini atas sendiri nih. Kebaikan itu ialah perangai yang baik, dan kejahatan itu ialah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia. Dikeluarkan oleh Muslim. Ya betul, Muslim riwayatnya. Monggo paham maknanya? Kandungan hadisnya paham? Yang ini maksudnya gimana tahu Ustazah? Yang kejahatan itu ialah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia. Ya, kalau kebaikan itu kan menenteramkan hati. Ketika kita melaksanakan kebaikan, maksudnya kebaikan dan kejahatan di sini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ketika kita melaksanakan suatu amalan ataupun perkataan, kita berbicara sesuai dengan aturan Allah. Jadi artinya kita tidak menyimpang. Nah, berarti kita ya nyaman, aman gitu ketika kita berbicara, ketika kita berbuat. Tapi begitu kita melaksanakan maksiat, artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah dijalankan gitu. Langsung kan di dalam hati itu untuk seorang muslim itu tetap di dalam hati. Loh, saya ini dosa ini. Nah, ketika kita melaksanakan suatu dosa, takut orang itu melihat kita. Nah, jadi ada rasa takut dilihat orang, sehingga
perasaan itu di dalam hati itu gundah terus, menjadikan kita tidak tenang. Itulah yang dikatakan dosa. Contohnya seperti seorang pencuri, kan mencuri itu dilarang di Al-Quran sama Sunnah. Kemudian dia melaksanakan mencuri, kan nggak tenang hatinya. Begitu mau ngambil pun tolah-toleh gitu kan, takut ada orang yang melihat. Nah, sudah dapat pun barang, dia pun masih deg-degan. Sudah dijual pun itu barang, dia makan. Memang ada rasa senang, tapi tetap di dalam hatinya itu ada ragu-ragu, karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu baik, ada fitrah baik gitu di dalam hatinya. Nah, yang menimbulkan dia gundah gulana itu karena dia punya fitrah, sehingga ketika dia maksiat gemeter kayak deg-degan kayak takut diketahui orang, itu maknanya. Bagaimana, Bunda? Oh, nggih. Paham, Ustazah. Kok dokter dia? Itu apa sama kayak nafsu, apa kayak lawamah atau apa kayak gitu? Iya, yang muncul itu ya, yang dia lakukan itu, dia mengikuti ajakan nafsu lawamah. Dia melakukannya itu mengikuti ajakan nafsu lawamah. Iya. Oke. Oke, lanjut ya, Ustaz ya. Ya, lanjut. Makasih sudah Mbak Binti. Ibu. Oke, 1469 saya. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik dengan meninggalkan yang lain, tetapi hendaklah kamu bercampur dengan manusia, karena yang demikian menduka citakan dia. Muttafaqun alaih. Tetapi lafaz itu bagi Muslim Paham? artinya mungkin seperti ini ya Ustazah. Monggo. Ada 3 orang, yang 2 orang tidak boleh berbisik-bisik. Jadi harus ketiga-tiganya dilibatkan dalam pembicaraan. Mungkin seperti itu. Ya, di sini kan kalimatnya apabila kita berjalan ataupun lagi duduk dengan 3 orang. Yang 2 ini ngajak bicara kepada yang satu si A kepada si B, sedangkan si C ini dikucilkan. Dia bisik-bisik dengan yang temannya yang dekat, gini. Nah, yang satunya dibiarkan, itu tidak boleh. Kalau toh mau ajak bicara dua-duanya gitu. Itu di lingkungan orang yang 3 ketika dia berangkatnya. Tapi kalau umpamanya ini dalam lingkungan 10, ada 10 umpamanya di lingkungan itu. Kemudian kita ngomong sama si A ini, ya gini ya, umpamanya ngobrol, nggak masalah. Karena si C-nya ini kan masih banyak kawan, seandainya dia mau bicara pun bisa ngajak kepada yang lain. Itu maksudnya. Iya. Tapi misalnya orang ketiga itu misalnya anak kita yang memang mau sengaja nganterin gitu. Anterin mama mau urusan sama tante ini gitu. Ngobrol berdua anaknya didiemin gitu lah, enggak apa-apa juga ya. Oh iya, enggak apa-apa, karena kan si anak juga maklum gitu. Kalau kita bisik-bisik kepada temannya mama, oh itu mama lagi ngomong gitu. Seandainya dia pun diajak bicara, mungkin kan akan buang muka juga, kan nggak enak juga gitu. Apa urusannya gitu. Umpamanya bahkan kalau umpamanya si anak itu dilibatkan, mamaku aku diajak ngomong, malah kan suka itu. Itu karena kan itu mohon maaf, satu itu anak kita, dan kemudian dalam usia juga kan berbeda gitu. Jadi yang jelas itu ya kawan-kawan antara teman sejawat kita ataupun teman ya itu seusia kita aja, atau walaupun tidak seusia ya barengan dengan kita, lain kan dengan anak kita. Tidak seperti itu dok kalau dengan anak. Boleh. Apa hubungannya mungkin kesetaraan ya, Ustazah? Kesetaraan. Jadi yang dikatakan 2 orang itu, 3 orang itu yang
selevel gitu atau kesetaraan seperti tadi kalau ada anak kecil kan tidak berlaku ya Ustazah. Iya, Jadi iya. yang ditekankan di situ ada tambahan syarat kesetaraan apa? Dan Kesetaraan. masalah begini, kalau umpamanya toh kita bisik-bisik dengan kawan kita seperti mohon maaf, ya, Bu Susi dengan saya, kemudian di sini ada anak saya ini kan masih SMP umpamanya. Terus saya ngomong, ini kan ada bertiga di kita. Terus saya ngomong, Bu Susi, ini. Ya anak kita kan nggak bakalan curiga apa-apa kepada kita. Dan dia punya keyakinan, nggak mungkin mama saya menjelekan saya kepada Bu Susi gitu kan, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kata anak saya, mama saya nggak mungkin ngomongin saya itu. Tapi kalau umpamanya kita bertiga, mohon maaf, saya, Bu Susi, Dokter Dia bertiga. Terus saya ini ngomong sama Dokter Dia, dok, gini-gini sambil umpamanya ya ngumpet-ngumpet gitu. Sementara Bu Susi kan dibiarkan, mungkin ada perasaan apa bisik-bisik, bahkan kan kadang-kadang suka gini, ngapain bisik-bisik, kok aku nggak dikasih tahu. Akhirnya kan seperti itu. Itu dok kayaknya seperti itu, Bu. Paham insya Allah ya. Jadi intinya jangan sampai mengadakan ketersinggungan kepada teman si C itu gitu. Kalau masalah anak nggak mungkin kata anak, oh, nggak mungkin saya dibilangin apa-apa gitu. Ya insya Allah lah seperti itu saya rasa. Monggo dokter Dia. Iya, siap. Lanjut ya, Ustazah ya. Lanjut. Ya. Ini yang nomornya 77505583734 ini siapa nggih? Halo? Nggak ada nama. Belum ada nama. Iya. Oke, Mbak Susi aja yang nomor ini 1470 ini. Ya, monggo Bu Susi. Bismillah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh seseorang bangunkan seorang dari tempat duduknya lalu ia duduk di situ. Tetapi hendaklah ia berkata, berilah keronggalan dan berilah keluasaan. Ini muttafaq alaihi. Ya, apa mananya Bu? Apa ini kayaknya adabnya mengusir orang kalau sudah duduk ini ya tidak boleh, tetapi mungkin kalau dengan cara mohon izin seperti ini, berilah kelonggaran dan berilah kekuasaan, ini sepertinya mohon izin gitu ya Ustazah. Iya, tapi kalau umpamanya insya Allah mereka sudah tahu tentang hadis ini, begitu ada orang yang datang, di suatu majelis, ada orang yang datang, pasti ya sebelah-sebelah. Jadi kita kan tanpa diminta oleh orang yang datang pun pasti kita akan bergeser gitu kan, memberikan tempat gitu. Jadi yang dilarang di sini seperti mohon maaf, Bu Susi lagi duduk di situ, Bu, Ibu pindah ke sana. Terus saya yang masuk, itu nggak boleh gitu. Menyuruh orang pindah dari tempat duduknya, kemudian tempat duduknya ditempati oleh kita, itu yang tidak boleh, penekanannya ke situ. Iya. Monggo dokter Dia. Iya Ustazah, ini benar-benar berbeda ya. Saya ada pengalaman tentang ini tentang jelek ya. Dulu waktu di India itu ya karena mereka tidak punya adab ya. Kurang paham adabnya dok. Iya, saya nonton gitu disuruh pergi duduknya. Saya bilang loh, kok bisa ya saya bertengkar. Iya, ya itu. Jadi mohon maaf, kalau orang Islam itu makanya yang dikatakan tolabul ilmi wajibun itu betul-betul wajib. Seperti kita melaksanakan sholat wajib dan menuntut ilmu pun wajib. Karena ketika kita menuntut ilmu, akhlak kita, adab kita ini akan terpimpin oleh ilmu yang didapatkannya. Sebagaimana seseorang itu, dia melaksanakan sholat itu wajib atas perintah Allah, dan dia kalau tidak sholat, mendapatkan sanksi. Nah, ketika dia melaksanakan sholat, yang sholatnya itu ingin benar, tapi dia tidak mencari ilmu tentang sholat, ya mau benar bagaimana sholat itu, gitu. Jadi kembali lagi ke masalah tolab ilmi, bahwa tolab ilmi itu betul-betul wajib sebagaimana kita melaksanakan sholat. Monggo. Ustazah, saya mau nanya, ini kan lagi musim tarawih. Kadang ibu-ibu itu tidak mau maju ke depan. Apakah memang saya boleh meminta untuk
maju ke depan. Soalnya sebelah saya kan kosong gitu, itu gimana ya Ustazah? Ya, itu memang amar ma'ruf nahi munkar namanya. Seandainya si ibu-ibu itu apakah mereka itu tidak paham, tidak ngerti. Jadi begitu datang itu kan diusahakan penuhi saf yang depan dulu. Setelah itu baru yang kedua dipenuhi kan gitu di dalam bab tentang saf sholat. Di situ kan ada kitab tentang sholat. Kemudian cara mengatur shaf, mengatur barisan ada. Itu sih ibu itu sudah ngerti-ngerti. Bahkan kan kalau sudah sholat pun dia malah mengucilkan diri berjamaah, tapi mengucilkan diri di belakang sendirian. Tidak sah sholat berjamaah seperti itu untuk dia. Nah gitu. Jadi kalau toh dia umpamanya dia sendirian di belakang, tidak ada kawan, harus narik dari depan. Itu adabnya di dalam Islam. Nah ini ibu-ibu yang kita masih kumpul di belakang, kemudian kita, Bu, di depan dulu. Ya itu memang harus gitu. Harus ada di antara kalian sekelompok orang yang amar ma'ruf, itu namanya memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dalam kemunkaran. Karena seumpamanya sholat berjamaah yang di depan itu safnya masih kosong, ya itu tidak beres gitu. Gitu. Tapi kalau membuat beliaunya marah, apa tersinggung itu gimana ya? Saya harus gimana? Ya, kita sudah menyampaikan. Kita sudah menyampaikan dan apa namanya di situ mohon maaf ya harusnya yang seperti DKM seperti itu kan memang dia harus betul-betul gitu, harus ada intel yang siapa di antara ini, ibu kalau nggak mau boleh digini kan, ibu kalau nggak mau ke depan memenuhi saf nggak usah sholat di sini, boleh jadi seperti itu kasarnya gitu, karena dia pun menolaknya kan dengan kasar gitu. Ya seperti itu di dalam Islam karena mungkin tidak sadar gitu, tidak sadar. Karena saf yang kosong itu di situ adalah ditempatinya oleh setan di dalam hadis. Ya kalau dia sadar ingin jauh dari setan umpamanya ya harus itu, harus betul-betul dia mengikuti aturan Rasulullah di dalam saf itu. Begitu, Bun. Kalau sudah tidak nurut biarkan aja, ada memang sulit. Harusnya diajak ke Anur dulu. Maaf Ustazah, saya mau tanya. Monggo. Ini berkaitan dengan yang sholat berjamaah tadi, yang di belakang itu perempuan sendiri, cuma yang di sebelah kan orang laki-laki masih ada, itu sah apa enggak, Ustazah? Oh, Cuma untuk maksudnya sebaris dengan laki-laki apa bagaimana? Ya kan ada sekatnya gitu kan Ustazah. Ya, yang perempuan itu sendirian, cuma yang sebelahnya sekat itu kan ada yang laki-laki gitu. Oh, tidak bisa. Maksudnya ya tetap karena kan udah terhalang sekat itu berarti kan itu untuk kelompok laki-laki, ini untuk kelompok perempuan. Walaupun kita satu baris dengan laki-laki, tapi di situ ada sekat. Si perempuan ini sendirian di belakang tetap itu dinamakan sendirian. Maka barang siapa yang sholat berjamaah, dia di belakang sendirian di dalam hadis Bulughul Maram di bab tentang sholat berjamaah judulnya di Bulughul Maram ini, maka dia tidak sah sholatnya. Maka ketika dia sendirian si perempuan itu narik dari depan. Ya kalau itu begitu ditarik aja rukuhnya itu. Kalau orang yang paham tentang ilmunya langsung berarti dia itu minta teman gitu. Jadi kita memutuskan melangkahkan kaki ke belakang. Ketika kita dalam sholat umpamanya, nah kita melangkahkan kaki ke belakang itu tidak membatalkan sholat kita. Nah kemudian tadi kan barisan yang diambil orangnya itu mundur ke belakang, berarti kan ini ada kekosongan. Nah kekosongan itu yang kanan ke kiri itu melangkah akhirnya merapat. Nah yang ini pun nanti melangkah akhirnya jadi tidak ada jeda untuk sholat karena satu sama lain saling melangkah sedikit dan itu tidak membatalkan sholat. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya. Monggo Dokter Dia. Ustazah, kalau gini kan mungkin ya ada pengalaman ini di suatu keluarga itu ada kebiasaan tempat duduk di sini itu tempat duduknya kepala keluarga. Umumnya itu kan di ujung meja. Tapi kalau misalnya itu tidak umum ya seperti ini,
misalnya bukan di ujung meja, tapi yang pas kita dudukin itu kebiasaan di situ itu adalah kebiasaan kepala keluarga. Nah, boleh enggak ya ngingetin yang duduk itu atau untuk minta pindah gitu, untuk alasan ya itu karena sudah kebiasaan untuk menghormati kepala keluarga gitu, gimana ya? Ya, boleh. Apalagi mohon maaf ya di situ kepala keluarganya ada. Nah, tapi kalau umpamanya itu kepala keluarga lagi di luar, umpamanya itu didudukin, nggak masalah. Berarti itu mengambil manfaat dan insya Allah kepala keluarga pun nggak akan marah. Kecuali kalau umpamanya sebelumnya, pokoknya tempat dudukku siapapun dan aku ada atau nggak ada, ini tidak boleh. Kecuali kalau sudah berpesan begitu, berarti sudah tidak boleh didudukin. Tapi insya Allah kalau keluarga bijaksana, dipakai oleh keluarga ya ketika dia tidak ada di rumah, yang nggak masalah. Tapi umpamanya kalau ada itu, kita menganjurkan, ini tempat duduknya ayah, kamu jangan di sini, gitu. Dikasih tahu seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Jadi nanti akan tertanam adab sopan santun terhadap anak kita. Termasuk mohon maaf kadang-kadang gelas juga gitu kan, dalam hal tempat makan minum juga, itu punya bapak itu umpama, jangan kamu pakai, nanti bapak kalau umpamanya mau menggunakan itu, umpamanya seperti itu, biasanya itu pun ya terjadi di keluarga saya juga. Jadi begitu udah tahu bahwa itu ayahnya, dia nggak berani. Itu. Oh, kalau misalnya ada tamu gitu, tamunya nggak tahu gitu, kita boleh ngingetin tamunya itu nggak? Oh kalau ya. Ternyata tamunya tuh sudah kadung duduk di situ. Gitu. Ya mohon maaf, ya umpamanya kalau kepala keluarganya itu ridho, ya nggak masalah. Tapi kalau umpamanya kepala rumah tangganya itu berpesan, kata saya juga tadi ada pesan, siapapun pokoknya mau tamu, mau siapa, nggak boleh duduknya. Boleh kita ingatkan, tapi selama pesan itu tidak disampaikan kepada kita, wong tamu itu kan hanya sebentar, nah insya Allah tidak apa-apa. Nanti kan setelah itu mungkin bisa dikelirkan, bisa tabayun dengan kepala keluarga. Tadi ada tamu gini-gini, terus itu dia nggak tahu kan bahwa itu tempatmu, ya udah monggo terserahlah itu kebaikannya bagaimana, yang penting tidak ada perselisihan nanti sehingga menjadikan pertengkaran nanti, nggak seperti itu. Monggo Dokter Diah, bagaimana mengingatkan boleh? Iya. Kalau di meeting gitu misalnya ya, di suatu meeting itu kan biasanya kalau ada tempat duduk untuk misalnya Bu Gubernur gitu, untuk gubernur gitu ya. Tapi nggak ada tulisannya. Saya pernah ya. Saya nggak tahu kalau ada undangan pejabat gitu. Terus saya nanya dulu, boleh nggak ini tempat duduknya bebas nggak? Ada pejabat apa enggak? Oh enggak, silahkan bebas begitu. Ternyata akhirnya saya duduk di depan, terus ternyata rupanya pejabatnya itu datang gitu loh. Terus saya disuruh mundur seperti itu. Iya, ya, panitia yang tadi Dok yang nggak ngerti gitu, ngomong bebas tapi ternyata tidak bebas gitu. Ya, kalau saya yang jadi panitia, terus yang jawab itu kawan saya begitu, saya tetap harus nyampaikan ya untuk pindah orangnya itu. Iya, kalau memang seperti itu, kalau memang posisinya itu memang ada pejabat yang itu, walaupun dia mungkin mengatakannya bebas itu karena ketidaktahuan itu, tapi ternyata begitu sudah kita duduki loh, saya malah disuruh mundur. Gitu kan, jadi mohon maaf itu mungkin karena ketidaktahuannya itu mungkin ya, tetap disampaikan ya, itu meskipun tidak sesuai dengan adab yang ini ya tetap disampaikan ya. Iya, miskomunikasi aja mungkin pertamanya itu. Ya monggo lah seperti itu insya Allah. Dan ketika kita disuruh mundur pun ada pejabat seperti itu, ya kita nggak usah ada ketersinggungan, lebih baik kita logowo lah, pemaaf aja di dalam hati lo, kata saya teh. Tahu gitu kan saya nggak duduk di sini gitu. Ya monggo lah, itu ujian bagi kita bahwa dunia memang tempat ujian. Ada ketersinggungan itu sudah pasti. Nanti ketika kita di sorga tidak akan ada kalimat tersinggung, insya Allah Dok. Amin. Monggo Dokter Diah.
protokoler kan mesti sering menghadapi seperti itu ya. Ya, Protokoler itu. Tapi iya. ya begitu, karena kita kan pernah dapat ilmu seperti itu ya, kita mestinya ada apa win-win solution, biasanya seperti itu ya. Karena sudah ada ilmu sebelumnya kan gitu ya. Ya, insya Allah. Jadi kita bisa mengendalikan emosi lah ya gitu ya. Insya Allah ya, kita sabar. Ketika kita ada ketersinggungan seperti itu, kemudian kita sabar, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, oke. 1471 nggih, Sada. Ya, monggo. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang dari kamu makan, maka janganlah ia seka tangannya sebelum ia jilat dia atau jilatkan kepada orang lain. Maksudnya gini-gini ya? Iya, dijilat-jilat maksudnya habis makan itu tangan itu kan diemut-emut gitu. Nah ini Ya. ada Islam mengajarkannya gitu. Ya mau Jadi, ada internasional kan itu mereka kan makannya dengan sendok. Nah ini bagaimana di sini korelasi antara sendok dengan tangan? Insya Allah lebih murni tangan dan lebih steril tangan. Masalahnya gini, kalau kita masuk ke rumah makan pun itu sudah sendok itu sudah berulang-ulang dipakai oleh berapa ribu orang itu, dipakai orang dicuci, tapi apakah tangan kita ini pernah nggak dimakan orang dan dijilat orang, atau orang yang mau makan saya pinjam tanganmu gitu, kan nggak ada. Ya itu hakikatnya ke situ gitu kalau Islam itu. Tapi jadi ini maksudnya gini-gini itu boleh nggak sih? Jilat-jilat tangan itu boleh nggak sih habis makan gitu? Bumbunya masih banyak gitu. Ya memang begitu, Dok. Memang harus begitu kan, ini perintahnya begitu, iza akala. Coba diulang lagi, Dok, terjemahannya. Apabila seorang dari kamu makan, maka janganlah ia seka tangannya sebelum ia jilat dia. Bahasanya sih nggak jelas sih bahasanya. Sebelum ia jilat dia atau maksudnya jangan dicuci, jangan diseka itu jangan dicuci sebelum dijilatin Dari gini. kita itu dimut-mut dulu dari bumbu-bumbu yang banyak tadi gitu, Dok. Aduh. Lah terus ini kan Nah ya. atau jilatkan kepada orang lain. Terus kepada siapa ini lah? Karena ya itu kan, maaf ya, ini tangan kita. Tangan kita ini yang makan kita, yang menggunakan kita. Seandainya kita yang jilat pun mohon maaf, enggak masalah bagi kita. Cuma internasional itu melihat orang yang jilat-jilat ini seperti orang yang kekurangan, seperti tidak ada lagi makanan. Tidak seperti itu Islam. Disitulah ada barokahnya gitu. Karena di sisi lain kan harus bersih kita makan, jangan sampai meninggalkan sisa makanan karena itu adalah mubazir dan nanti mubazir itu kembalinya ke setan. Nah, makanya saya tadi membandingkan mereka itu yang tidak biasa dengan tangan, orang-orang kadang-kadang pakai sumpit, kadang itu. Nah, kalau itu kan sendok itu, kita masuk ke restoran itu udah berapa ribu yang pakai sendok. Menurut saya secara pribadi itu lebih steril tangan kita. Nah, karena tangan kita ini tidak pernah dipakai makan untuk orang lain. Yang makan adalah hanya kita. Sedangkan sendok itu dicuci, pakai kita, dicuci, pakai siapa aja, udah berapa ribu. Nah, hakikatnya ke situ gitu. Kalau pemahaman saya. Nah, makanya tidak ada jijik, cuman ya kalau umpamanya mohon maaf ya, Gilani itu ketika kita melihat orang lain itu makan menjilatnya seperti itu, ya itu makan tangannya sendiri. Monggo keterangannya aja, Dok, biar lebih jelas. Silakan. Ini. Sesudah makan dengan tangan, janganlah seseorang cuci tangan atau seka tangan itu sebelum ia bersihkan jarinya dengan mulutnya daripada Ada orang yang kebarat-baratan berkata bahwa menjilat jari itu kelihatan dan kotor dan jelek. Kita jawab, tidak kotor dan tidak jelek lah. Jari-jari yang kita jilat itu sesudah kita gunakan buat mengambil dan memasukkan beberapa banyak makanan ke mulut kita. Tangan yang pegang makanan dan memegang makanan dengan tangan nggak jelek dan nggak kotor.
sebagian besar daripada makanan yang masuk ke dalam mulut kita sudah dipegang oleh beberapa banyak tangan dari sawah, dari kebun, dari pasar, dari dapur. Mengapa tangan yang sudah kita cuci sebelum memegang makanan itu dipandang kotor, padahal tangan kita sendiri, buat mulut kita sendiri, sendok dan garpu dari lain-lain mulut ke lain-lain mulut tidak dipandang demikian. Ya, makanya kan Ya. jadi pertanyaan itu steril mana sendok garpu dengan jari-jari tangan kita. Itu aja, monggo. Tapi Ustazah, maaf, Ya. ini saya pernah makan gitu ya, tamunya itu makannya pakai tangan. Tapi ketika ngambil makan itu juga pakai tangan itu, sehingga sendok yang untuk ngambil kan jadi kotor, Ustazah. Itu sebaiknya kita ngambil tangan kiri apa tangan kanan ya, ketika kita makannya pakai tangan. Ya, tangan kiri aja untuk mengambil, karena kita ini diperintah makannya itu dengan tangan kanan. Kan tangan kiri itu bukan untuk makan. Kalau untuk mengambil kan ini masih bersih dari bekas makan kita. Jadi boleh nggak dengan tangan kiri kita mengambil sesuatu yang untuk menambah gitu? Boleh dengan tangan kiri mengambilnya supaya tidak tercemar bekas makanan kita di sendok. Nanti ketika orang lain pegang pun masih bersih. Tapi kalau menggunakan dengan tangan kanan, kan tangan kanan kita sudah dipakai untuk makan. Jadi kalau mau ngambil sendok itu kan ada bekasnya itu boleh. Tapi kalau jika itu daripada orang lain, kita mengingatkan tuh boleh enggak ya? Ya mengingatkan ya harus, ya baik ya. Nanti Enggak jangan apa-apa ya? nanti akhirnya orang yang umpamanya tidak diingatkan, kemudian dia ngambil oleh orang lain, kemudian kita sendiri aja, itu sendoknya itu bekas makannya, ya gitu. Seperti itu, ya. Monggo diingatkan. Gitu ya. Ya. Ustazah, ini sepertinya adab ini kan ada ini hukumnya itu ditunjang oleh kebiasaan ya. Ditunjang kebiasaan. Jadi ini hukumnya kan bukan ditarik dari Al-Qur'an ya, tapi dari apa ini? Siapa, Abu Hurairah atau siapa sahabat atau saat itu ulama saat itu ya, Ustazah? Bukan, dari Rasulullah ini. Ini coba ke hadis. Siapa yang bersabda? Iya. Di atas sepertinya ada bukan dari hadis ya, Ustazah? Ini kan hadis sumbernya ke 1471, Bun. Ini kan Bulughul Mahram itu ditulis oleh Hasan. Hasan itu Ini telah bersabda Rasulullah ini. Pokoknya kita kembalinya ke Rasulullah bersabda itu. Dan diriwayatkan ini Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu ini hadisnya sahih, dalilnya sahih. Jadi ketika Rasulullah bersabda itu tidak sanksi lagi. Jadi begini maksudnya, fungsi hadis itu adalah menjelaskan tentang Al-Quran. Karena sebagaimana kita kan kata Allah berfirman, sholatlah kalian atau laksanakanlah sholat. Nah, ketika kita mau mengikuti Al-Quran, bagaimana ya cara sholatnya? Di Al-Quran itu kan tidak ada gerakan sholat. Kemudian tidak ada pula doa-doa, mana rukunya, mana sujudnya, dan bagaimana cara ruku dan sujud. Maka oleh Rasulullah dipraktekkan. Nah, makanya Allah mengutus seorang Rasul itu untuk mempraktekkan isinya Al-Quran. Apapun yang tidak ada di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah mempraktekkannya, itu adalah bimbingan dari Jibril. Maka fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, makanlah kalian dengan makanan yang baik dan yang halal. Bagaimana cara makannya ya? Dengan apa kita harus makan? Kan nggak dijelaskan. Maka Rasulullah bersabda, ini diantaranya. Gitu. Begitu itu fungsi hadis. Monggo, masih ada itu? Iya, Ustazah. Kalau saya kok membayangkan itu kondisi saat itu ada satu tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung ya. Karena di zaman sahabat itu samina wa atona terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Begitu Rasulullah memerintahkan kamu sudah makan dengan tanganmu, maka dia menjilat-jilat dilaksanakan oleh mereka. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah kan
beliau itu perintah di dalam surat Ali Imran itu kan katanya gini, qul atiullaha wa atiur rasul. Kemudian di situ qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, barang siapa yang mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi jejak Rasulullah itu harus diikuti oleh orang-orang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah. Maka ketika kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, terutama dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan mendapatkan cinta dari Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu gitu. Ketika kita melaksanakan dengan tangan, insya Allah itulah yang dikatakan sunnah gitu, karena itu dijalankan oleh Rasulullah. Tapi seumpamanya sekali-kali ataupun memang kita saya nggak mau menggunakan tangan, saya mau menggunakan sendok dan garpu, monggo, itu diserahkan kepada kita masing-masing. Karena masalahnya ini, ketika kita ini kan dalam masalah muamalah keduniaan. Kita ketika kita melaksanakan makan dengan tidak menggunakan tangan, di situ kan tidak ada ancaman gitu. Lain kalau kita meninggalkan sholat, gitu. Karena ketika kita melaksanakan makan dengan tangan, di situ tidak ada ancaman. Barang siapa yang tidak makan dengan tangan, maka dia akan begini dan begitu, tidak ada. Selama itu tidak ada ancaman untuk melaksanakan, monggo, tidak jadi masalah. Ya, karena kita sekarang itu kan ini, Ustazah, mungkin pergaulannya udah global ya. Kita kadang ditempatkan, mungkin dokter-dokter itu ditempatkan tiba-tiba diposting di Eropa atau di negara Islam atau negara kan itu kebiasaan di tempat itu kan berbeda, Ustazah. Nah, kalau kita tetap membawa kebiasaan, artinya sunnah ini sesuatu adabnya yang datang dari ketika Rasulullah ada ya, kita praktekkan, itu nanti terjadi bentrokan ini ya, bentrokan culture sosial ya. Iya. Nah, masalahnya gini yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita melaksanakan sesuatu itu kita akan mengikuti ajaran kita atau kita akan mengikuti budaya mereka? Terserah. Kalau kita dengan tangan kan di samping itu kebiasaan kita itu ada yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ketika sesuatu yang dipraktekkan oleh Rasulullah, insya Allah di situ ada sesuatu yang tidak kita ketahui, entah barokahnya, entah kebaikannya, entah bagaimana. Tapi kalau mereka orang yang non Muslim itu kan dia bukan mengikuti aturan ajaran Allah, dia mengikuti bawa karep sendiri dengan logikanya, dengan kepandaiannya, harus begini dan begitunya, bukan berdasarkan dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika mereka mati pun sesuai dengan yang mereka ikuti gitu aja untuk non Muslim. Kalau kita kan orang Islam gitu. Ya, Ustazah, ini pengalaman saya ya. Kalau di negara-negara yang maju, itu justru mereka akan welcome apapun yang datang dari perbedaan budaya ya. Itu kalau saya ya, kesimpulannya pada negara yang mempunyai sudah maju, artinya sudah global minded, sudah terbuka, itu biasanya sangat welcome dengan budaya-budaya asing atau budaya orang lain yang berbeda ya. Tetapi itu akan bermasalah kalau kita memasuki ke suatu daerah atau negara yang sangat primitif, yang mereka sangat tertutup, tidak bisa menerima perbedaan. Atau jadi kalau yang kita bawa kan Islam ya, terus kemudian negara atau tempat yang kita datangi itu yang sangat primitif dan dia sangat fanatik dengan budayanya. Nah, itu akan terjadi orang itu kok gitu ya. Kita kan juga punya kewajiban untuk menghormati budaya mereka. Ya, contohnya yang pernah saya alami ya, penggunaan sumpit ya. Penggunaan sumpit itu kalau
kalau negara-negara mereka itu Cina dan Jepang dan sebagainya itu kalau makan kan makan bersama sumpit itu ujung pertama yang dia pakai itu untuk mengambil makanan orang atau makanan bersama sama ujung yang untuk dimasukkan ke mulut itu berbeda, harus berbeda. Itu yang mungkin awalnya tidak kita ketahui. Nah, seperti itu kan budaya apa yang mereka anut ya, apa namanya? Adab yang biasa mereka gunakan. Nah, atau seperti kita tadi, tangan yang kita masukkan ke mulut kita sama tangan yang dipakai untuk mengambil makanan bersama itu berbeda. Seperti itu tadi, penggunaan sumpit juga seperti itu. Nah, itu kan apa namanya? Ilmu adab setempat ya. Apakah kita tidak bisa membenturkan begitu saja gitu, Ustazah? Relasinya bagaimana dengan Islam gitulah intinya ya. Ini Bu, kita juga kan dalam masalah sayur, kalau kita makan dengan sendok pasti tempat-tempat pokok sayur, nasi kan ada sendok-sendok tersendiri, gitu kan? Maka ketika kita makan dengan sendok kita, lain dengan sendok yang untuk mengambil tambahan-tambahan ikan dan lain sebagainya, sebagaimana seperti itu umpamanya. Nah, bagaimana di suatu orang yang primitif seperti itu, selama budaya itu kita mau melaksanakan dan budaya yang akan kita laksanakan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, silahkan. Masalahnya gini, itu terkurung dengan kalimat gini, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Kita masuk ke suatu tempat, yang di tempat itu adalah makannya dengan sumpit. Nah, berarti kan kita mohon maaf, karena kita orang Indonesia yang tidak terbiasa terutama, dan itu sumpit itu kan budaya mereka. Nah, ketika kita masuk ke suatu tempat itu, seandainya kita tidak makan dengan sumpit, itu bagaimana? Kata dunia umpamanya. Nah, kita kembalikan ke dalam aturan Islam. Ketika kita makan dengan sumpit, itu kan masalah dunia. Apakah Islam itu melarang? Tidak melarang. Boleh kita menyesuaikan memakannya dengan menggunakan sumpit. Kalau bisa, silahkan gitu. Jadi di situ. Lain dengan seperti gini, mohon maaf ya. Ini yang berkaitan dengan masalah ibadah. Di suatu tempat, yang tempat itu memang primitif juga. Kemudian mereka menggunakannya pakaian yang tidak menutup aurat gitu. Kita sebagai orang Muslim, kaidah itu seandainya saya untuk menyesuaikan aja supaya mereka itu tidak memandang apa kepada saya. Yang tadinya kita berpakaian muslimah, jilbab, masuk ke suatu tempat yang primitif itu, yang memang dia tidak mau menerima budaya yang lain, akhirnya kita melepaskan itu. Itulah yang dosa. Nah, di situ kita harus punya filter di mana kita harus fanatik terhadap ajaran kita Islam, di mana kita harus melepaskan itu. Boleh. Kalau masalah seperti tadi makan dengan alat sumpit aja, dijelaskan oleh Rasulullah juga, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Kita makan sumpit tidak ada larangan, tidak ada perintah, silahkan aja. Seandainya kita menggunakan dengan sumpit, kita tidak akan dosa. Tapi ketika kita berpakaian itu berkaitannya dengan ajaran Islam, itu prinsip saya. Ya, daripada saya buka pakaian seperti ini mengikuti mereka, lebih baik saya tidak masuk ke negara mereka, gitu aja. Untuk itu. Nah, ketika kita bertahan di situ, berarti kita samina wa ata'na terhadap aturan Allah. Nanti Allah yang akan mengatur kita lah, insya Allah. Monggo, begitu bagaimana? Monggo, Dokter Dia. Iya. Kali ada komentar, monggo silahkan, Dok. Iya. Jadi mesti harus tahu ilmunya ya juga ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah tadi itu ya. Atau masih boleh dinego gitu. Gitu. Mana yang berkaitan dengan urusan dunia, maka dari itu mohon maaf, kaitannya dengan masalah bid'ah itu Dok. Kalau masalah beribadah, seandainya kita beribadahnya itu tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tidak ada dasar dalil untuk melaksanakan suatu ibadah, maka itulah yang dikatakan bid'ah. Kita mengada-ngadakan hal yang baru. Nah, tapi kalau masalah dunia itu tidak dikatakan bid'ah. Seperti gini, ada zaman Rasulullah,
kan adzan itu kan tidak memakai pengeras suara. Seandainya sekarang memakai pengeras suara, apakah itu dikatakan bid'ah? Tidak, karena itu masalahnya apa namanya sarana masalah dunia gitu. Seandainya tidak memakai mikrofon pun ataupun tidak jadi dosa gitu kan. Tapi begitu kita menggunakan speaker pun tidak ada dosa juga. Bahkan itu ada manfaatnya gitu. Nah, itu masalahnya urusan dunia. Ini orang yang tidak paham tentang apa itu bid'ah itu. Jadi akhirnya di zaman Rasulullah itu kan tidak memakai mobil. Berarti kalau kita memakai kendaraan mobil itu namanya bid'ah. Keliru. Orang itu tidak paham arti daripada bid'ah gitu. Jadi akhirnya ke sini. Ya itu harus pakai ilmu juga. Itu Dok, monggo Dok. Oh ya. Jadi kalau masalah syariat ya pakai bid'ah jadinya ya. Kalau masalah dunia enggak gitu ya. Antum alamu bi umuri dunyakum, masalah dunia. Oke. Jelas. Mohon maaf teman-teman, kalau pagi ini kita mau selesai jam berapa ya? Monggo terserah, banyak keperluan kan, dokter-dokter monggo terserah. Mau di jam 6:04, 2 menit lagi atau terserah. Iya, atau sudah dicukupkan dulu aja kali ya? Ya, monggo sampai sini dulu tah. Iya, sampai sini dulu aja. Ya, banyak orang yang keperluannya, aktivitas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan akan mendatangkan hidayah bagi kita, sehingga insya Allah kita dengan adanya ilmu ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah memberikan istiqomah di dalam mentadaburi dan rasulnya supaya kita mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Sampai ketemu.